Diduga kelelahan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pingsan. Peristiwa terjadi saat upacara penghormatan 3 jenazah korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Kabupaten Maros. Jakarta, 25 Januari 2026. Allahu Akbar. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pingsan di tengah sesi upacara penghormatan 3 jenazah korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Menteri KKP Sakti langsung diselamatkan para protokol dan petugas yang bersiaga di dalam ruangan upacara. Karena masalah kesehatan tersebut, upacara dilanjutkan dengan dipimpin oleh Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan. Sudah sadar, enggak apa-apa. Ini kecapean, enggak kecapean aja. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diketahui Menteri KKP baru saja kembali setelah hadir dalam World Economic Forum yang digelar di Davos, Swiss. Setelah tiba di Indonesia, Sakti langsung menghadiri upacara penghormatan terakhir korban pesawat ATR 42500. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Banjir masih merendam kawasan Pondok Ungu Permai Sektor 5 Kabupaten Bekasi. Aktivitas warga pun terganggu karena akses transportasi terputus. Jalan di perumahan Pondok Ungu Permai, Desa Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir dengan ketinggian air 60 cm hingga 80 cm. Akibatnya banyak kendaraan mogok saat berupaya menerobos banjir. Para pengendara terpaksa mendorong sepeda motor melewati genangan. Selain intensitas hujan yang cukup tinggi, banjir di jalan tersebut dipicu drainase yang kurang baik. Kawasan ini kerap menjadi langganan banjir saat musim penghujan. Di sini hujan dari jam 2 malam. Kalau hujan selama 4 jam atau 3 jam di sini udah pasti banjir sini. Ya, pasti banjir iya, ya? Di Marakas nih. Kira-kira kalau akses ke sini tuh terhambat nggak sih kayak untuk aktivitas? Pasti terhambat, motor nggak bisa jalan gitu. Diharapkan pemerintah setempat segera bisa mengatasi persoalan banjir tersebut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Judaidi dan Gilang Yusufani, iNews melaporkan. Pemirsa, viral 2 anggota polisi tewas tertabrak truk milik TNI di ruas Jalan Tugu Mukti, Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Keduanya gugur saat bertugas menuju lokasi penanganan bencana. Aibtu Hendra Kurniawan dan Aibda Muhammad Jerry gugur setelah tertabrak truk milik TNI. Saat kejadian, kedua anggota Polres Cimahi ini sedang mengendarai sepeda motor menuju lokasi penanganan bencana longsor di Cisarua. Truk TNI diduga alami gangguan rem di jalur menurun hingga menabrak keduanya. Korban terjepit di antara 2 truk TNI. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada kedua korban yang gugur dalam tugas kemanusiaan berupa kenaikan pangkat 1 tingkat. Atas kegiatan mereka dinyatakan gugur dalam tugas, dan ini memperoleh penghargaan dari Bapak Kapolri dengan kenaikan pangkat 1 tingkat. Selanjutnya kedua korban sudah dikebumikan oleh pihak keluarga di kampung halaman masing-masing. Dari Bandung, Jawa Barat, Yono iNews melaporkan. Petugas gabungan kembali menemukan jenazah korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sementara ratusan warga lainnya masih dinyatakan hilang. Petugas gabungan mengevakuasi jenazah korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kedua jenazah langsung dievakuasi ke Puskesmas Pasir Langu untuk dilakukan identifikasi. Berdasarkan data, hingga Minggu siang korban meninggal dunia sebanyak 25 orang dan 23 lainnya selamat. Sementara itu 105 orang diduga masih tertimbun material longsor. Seluruh korban selamat saat ini telah ditampung di kantor Desa Pasir Langu untuk mendapatkan bantuan logistik dan perawatan medis. Hingga kini petugas gabungan masih melakukan pencarian dengan menggunakan alat berat serta anjing pelacak untuk menyisir titik-titik yang diduga menjadi lokasi tertimbunnya warga.
Sementara itu BMKG memperingatkan potensi cuaca ekstrim di Bandung Raya masih berlangsung hingga 2 pekan mendatang. Cuaca ekstrim ini disebabkan adanya siklon tropis Luana di wilayah Jawa Barat dan Bandung Raya. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yanuar Candika News melaporkan. Pemirsa, teror ular di Kampung Cangkol Utara, Cirebon, Jawa Barat hebohkan warga. Pasalnya seorang warga tewas usai digigit ular berbisa. Dalam beberapa pekan, warga Kampung Cangkol Utara, Kecamatan Lemah Wungkuk, Cirebon, Jawa Barat, dibuat resah dengan ular berukuran besar masuk pemukiman. Bahkan seorang warga dilaporkan tewas usai serangan ular berbisa. Korban yang berprofesi sebagai buruh tewas usai dipatuk ular saat mencari ikan di kolam CUDP Sabtu kemarin. Bukan nggak seberapa sering banget. Kadang-kadang lewat got kan, ini saluran got kan dari kampung juga lari ke sini. Jadi kan tembus ular tuh lewat kampung. Nah cucu saya kemarin mau beli nasi kuning di sini, itu hampir keinjek karena gotnya ke situ Kang Is. Tuh tembus. Oh itu mah ada ular. Adanya korban yang diakibatkan teror ular, warga berharap instansi terkait segera mengatasi untuk menghindari jatuhnya korban jiwa kembali. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mardika, iNews melaporkan. Acara friendly match atau fun match unik bertajuk Rizky Ridho versus 22 anak digelar di Jakarta. Kampanye Tagar Mainkan mengajak orang tua untuk mendorong anak-anak bermain dan bereksplorasi tanpa rasa khawatir terkena noda dan kotor. Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho ikut mengkampanyekan pentingnya bermain aktif di luar rumah dengan cara turun langsung ke lapangan dan menantang 22 anak dari berbagai daerah di Indonesia dalam laga fun match sepak bola yang digelar Rinso. Kampanye Tagar Mainkan ini merespons fenomena berkurangnya aktivitas bermain di luar ruangan pada anak-anak dan mengajak mereka untuk kembali aktif, bergerak dan bermain di luar rumah sekaligus menumbuhkan keberanian mencoba hal baru. Selain itu, kegiatan ini bentuk komitmen mengubah persepsi tentang kotor pada anak-anak yang aktif bermain di luar. Jadi Rinso sebagai merek kita itu mengencourage anak-anak untuk main di luar rumah. Karena dengan bermain di luar rumah itu semuanya bisa belajar secara optimum, bisa tumbuh, bisa berprestasi gitu. Sementara untuk yang kotor-kotor Rinso lah yang menangani gitu. Kampanye Tagar Mainkan akan terus berlanjut sebagai upaya mengajak masyarakat Indonesia lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Dari Jakarta, Hadisti Arifah Sutrisno iNews melaporkan. Seorang pengedar narkoba jenis tembakau sintetis ditangkap tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Pelaku ditangkap di sebuah rumah di Jakarta Barat yang dijadikan home industry lab narkoba. Saat penggeledahan, pelaku yang diketahui berinisial V tak berkutik dan langsung menunjukkan tempat penyimpanan barang haram tersebut. Penyelidikan sementara home industri tembakau sintetis ini bisa memproduksi tembakau sintetis hingga 10.000 gram. Sintetis tersebut diproduksi oleh pelaku akan menghasilkan sekitar kurang lebih 10.000 gram tembakau sintetis dengan nilai sekitar kurang lebih 5 miliar rupiah. Sejumlah alat bukti disita petugas diantaranya tembakau sintetis 72,1 gram, puluhan botol spray dan gelas takar berbagai ukuran. Polisi juga mengungkap bahwa aktivitas ilegal ini sejak April 2024 dengan total nilai penjualan mencapai 7,2 miliar rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sanjang Bakti iNews melaporkan.